Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera. Kami dari kelompok 6 sebagai penyaji akan memaparkan presentasi dari materi pertemuan kedua mata kuliah LTKI, yaitu apakah itu literasi teknologi dan apa urgensinya. Baik, sebelum kita mulai presentasinya, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ilham Muhammad, yang kedua ada Muhammad Fahri, yang ketiga ada Al Mumtaza Yahya, yang keempat ada Ayu Safira, yang kelima ada saya sendiri Zaira Zanuba, yang keenam ada Komang Sekar Gending Ulangun, yang ketujuh ada Baron Satrio Wibo. Baik, untuk poin pertama akan dijelaskan oleh Gending, dipersilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan Indi dengan NIM 25104152. Jadi, di sini kita akan membahas tentang literasi teknologi. Belum itu, apa sih literasi teknologi itu? Nah, istilah literasi teknologi itu sendiri dipopulerkan seorang ahli bernama Paul Lister pada tahun 1997. Beliau berpendapat bahwa literasi teknologi itu merupakan kemampuan untuk memahami dan juga menggunakan informasi dari berbagai format yang diakses melalui komputer. Namun, saat ini karena ada perkembangan zaman, istilah atau makna dari literasi teknologi itu pun ada sedikit perkembangan. Secara umum, literasi teknologi itu bermakna kemampuan untuk menggunakan perangkat seperti perangkat digital, aplikasi digital, dan juga masih banyak lagi. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ilham. Baik, terima kasih sebelumnya Gending. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih pentingnya pemahaman literasi teknologi digital ya, terutama untuk era di serba digital seperti sekarang. Dan di era serba digital seperti sekarang, tentu pemahaman literasi teknologi merupakan suatu hal yang mutlak dan harus diikuti bagi setiap individu maupun setiap pribadi. Seperti yang disebutkan di sini bahwa literasi digital tidak hanya lagi sebagai sebatas kemampuan menggunakan gawai dan internet, tetapi literasi digital atau literasi teknologi ini mencakup keterampilan berpikir kritis, mencakup memahami etika digital, menjaga keamanan data, serta mampu menciptakan karya dan berkolaborasi melalui platform digital. Tetapi di Indonesia tersebut, hal tersebut jujur kurang terrealisasikan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh data yang disampaikan oleh survei Global Literasi Index yang dikeluarkan oleh jurnal dari Universitas Negeri Surabaya, yang dimana pada tahun 2022 Indonesia itu menempatkan ada di peringkat ke-62 dari 70 negara, yang dimana menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi digital daripada negara-negara lain. Ini tentu menjadi kekhawatiran kita, terutama bagi generasi-generasi muda, bagaimana peran kita ke depannya itu dapat kembali supaya literasi digital teknologi ini dapat ditingkatkan kembali, dapat dinaikkan kembali dalam kasus peringkat ini. Bahkan media seperti CNBC Indonesia yang dikeluarkan oleh jurnal Universitas Erlangga menyebutkan bahwa tingkat literasi digital Indonesia hanya mencapai sekitar 62%, dan ini menjadi sebuah hal yang paling rendah di ASEAN tentunya tentang pemahaman literasi digital dan teknologi di Indonesia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fahri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ilham. Nah, sekarang saya akan memaparkan kondisi literasi teknologi di Indonesia saat ini. Jadi, kondisi literasi teknologi Indonesia saat ini adalah gambaran yang cukup rumit. Di satu sisi, ada adopsi teknologi konsumen, khususnya mobile dan internet yang sangat pesat dan masif. Namun, di sisi lain, pemahaman mendalam kayak coding, keamanan cyber, dan berpikir komputasional masih terbatas pada segmen populasi tertentu. Nah, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau bisa disingkat APJJI mencatat hasil survei tingkat penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2025 menyentuh 229 juta jiwa dari yang sebelumnya hanya 221 juta jiwa di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penetrasi penggunaan internet yang naik sebesar 1,16% menjadi 80,66% dari tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 79,5%. Walaupun demikian, angka penetrasi 1,33 internet Indonesia tahun 2025 terbilang lambat
karena pada tahun 2023 sampai 2024 naik sebesar 1,33%. Hal ini disebabkan karena pemerintah hanya fokus mengembangkan teknologi, terutama internet, hanya di wilayah pusat yang sudah atau terlayani, sehingga perkembangan penggunaan internet di daerah pelosok dan terpencil masih belum signifikan. Data tersebut menggambarkan bahwa masih adanya kesenjangan literasi teknologi antara daerah pusat dan daerah terpencil. Maka dari itu dibutuhkannya solusi untuk penyebarluasan dan pemerataan wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau literasi teknologi. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek utama atau tren positif nih. Jadi di Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet dan media sosial tertinggi di dunia. Lebih dari 70% populasi telah terhubung ke internet, didominasi oleh perangkat mobile. Nah, ini menunjukkan literasi dasar dalam menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Gojek, Tokopedia, dan lain-lain yang sangat tinggi. Masyarakat cepat beradaptasi dengan antarmuka dan layanan digital baru. Oke, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan terkait dampak positif terkait memahami literasi teknologi dengan baik dan juga contohnya. Yang di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama meningkatkan peluang kerja. Dari poin 1 sendiri, dampaknya terdapat tenaga kerja yang sudah melek digital lebih mudah diterima di pasar kerja modern. Contohnya seperti seorang mahasiswa dengan keterampilan digital marketing bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jual beli. Untuk poin kedua, mencegah hoaks dan kejahatan siber. Dampaknya sendiri, masyarakat mampu memilah informasi dan menjaga keamanan data pribadi. Contohnya sendiri adalah masyarakat akan tidak mudah tertipu investasi bodong ataupun penipuan online. Yang terakhir adalah memperkuat partisipasi sosial. Dampaknya sendiri adalah pemahaman literasi teknologi dengan baik bisa membuat masyarakat lebih kritis dan aktif dalam isu sosial dan isu publik. Untuk contohnya sendiri adalah masyarakat membuat gerakan perlawanan melalui media sosial. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Baron. Oke. Poin selanjutnya adalah dampak negatif jika kita tidak dapat memahami literasi teknologi dengan baik. Nah, dampak-dampaknya itu ada beberapa, yaitu adalah mudah terjadinya penipuan atau misinformasi online. Nah, jika kita itu tidak terlalu terliterasi online, tidak terlalu terliterasi teknologi, maka akan mudah sekali kita tertipu di dunia online. Contohnya itu adalah dengan majunya teknologi, zaman sekarang hal-hal seperti peniruan menggunakan AI dapat terasa sangat asli. Masyarakat tidak terliterasi teknologi akan dengan mudah tertipu oleh AI lewat video deepfake, suara tiruan, ataupun info-info palsu buatan AI. Lalu ada tertinggal zaman, dengan pesatnya perkembangan teknologi, mereka yang tidak terliterasi teknologi akan sangat tertinggal dalam cara hidupnya. Nah, contohnya itu biasanya kita hanya membawa uang cash ke pergi-pergi dan segalanya. Tetapi karena adanya QRIS, hanya karena adanya QRIS, banyak toko-toko yang hanya menggunakan dan menerima uang-uang dari QRIS, dan kita tidak bisa menggunakan uang cash tersebut. Ada juga dengan tidak terliterasi teknologi, kita akan sulit bergaul dengan orang-orang di sekitar kita karena kita tidak tahu budayanya yang sudah modern ataupun yang sudah lebih maju daripada kita yang belum mengetahuinya. Lalu ada kurangnya kemampuan. Dengan kurang atau tidak terliterasi teknologi, kita dapat tidak memiliki atau kurang kemampuan yang dapat memperlancar kegiatan. Contoh, saat bekerja dan diminta untuk membuat PPT, karena kita kurang terliterasi teknologi, kita tidak dapat melakukannya atau kurang mengerti cara melakukannya. Ataupun dengan berjalannya waktu, kemampuan seperti penggunaan Word, Excel, ataupun aplikasi basic pekerjaan menjadi suatu essential skill yang perlu dimiliki. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi, literasi teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Salah satunya, literasi teknologi memiliki peran dalam proses interaksi dan komunikasi selama proses pembelajaran. Namun, di Indonesia, tingkat literasi masih menghadapi berbagai tantangan.
mulai dari ketidakmerataan akses terhadap sumber daya baca hingga rendahnya minat baca di sebagian kalangan masyarakat. Solusi dalam meningkatkan literasi teknologi di Indonesia yaitu yang pertama, membangun infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan akses ke perangkat teknologi yang tentunya sangat penting untuk meningkatkan literasi teknologi. Yang kedua, mengembangkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti aplikasi pembelajaran online. Lalu yang terakhir, pemerintah sebagai penghubung berperan besar dalam menerbitkan kebijakan yang mendukung peningkatan literasi di kalangan keluarga Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Tata. Oke, baik. Terima kasih, Ayu. Setelah semua penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah literasi teknologi adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan mengelola informasi digital secara kritis serta etis melalui perangkat teknologi di Indonesia. Di Indonesia, tingkat literasi teknologi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari survei yang menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat dibanding negara lain, serta masih adanya kesenjangan akses antara daerah pusat dan terpencil. Literasi teknologi itu sangat krusial di era digital karena bisa membuat pemikiran kita lebih kritis, aman, dan siap bersaing di dunia kerja. Sayangnya di Indonesia masih punya tantangan besar mengenai rendahnya literasi teknologi. Dengan pembangunan infrastruktur, solusi teknologi yang tepat, dan dukungan pemerintah, masyarakat bisa lebih melek lagi terhadap teknologi dan tidak mudah untuk tertinggal oleh zaman. Oke, baik. Sekian pemaparan materi, apakah itu literasi teknologi dan apa urgensinya dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.